Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah Villa Purwodadi 5 dan sekitarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pekan yang kedua pekan yang kedua di Ahad kita dipertemukan oleh Allah setelah sebulan yang lalu kita bersua dalam kondisi pandemi Covid yang belum sebenarnya berlalu, namun berharap mulai melandai. Semalam saya maghrib yang mengisi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Biasanya berangkat jam 5:04 sebelum maghrib sudah tiba di lokasi. Ternyata kemarin tidak. Jadi molor, saya lihat Google Map perkiraan tiba jam 6:35, di telat sekali, telat sekali. Macet luar biasa mobil sudah banyak banget yang keluar. Akhirnya dengan gerimis saya turun dari mobil, istri melanjutkan saya naik Grab supaya keburu sholat maghrib dan menyampaikan kajian di sana dan alhamdulillah bersyukur. Jadi saya bilang mungkin Covid sudah mulai turun mobil sudah mulai banyak keluar. Akhir pekan lalu juga, akhir bulan lalu saya mengisi di kajian di Masjid Alumni MPB. Biasa saya agak santai jelang 10 menit sebelum azan biasanya saya memang sengaja baru nyampe ke sana dan berharap biasanya parkirnya mudah. Samping masjid di VIP bisa parkir. Ternyata kemarin susah, penuh. Jadi mal-mal sudah mulai penuh biasanya. Mal Botani Square sudah mulai penuh, pasar-pasar sudah mulai ramai, jalanan sudah ramai. Tinggal sekolah yang belum diizinkan. Agak aneh memang Yang lain sudah diizinkan beroperasi, yang nikah juga udah rame-rame dihadiri oleh para pejabat dan tidak ada yang menggubris, tidak ada yang menghukum. Artinya ini sudah mulai terbuka. Nah, kita berharap ini adalah kondisi yang bagus bagi kita, apalagi 2 hari lagi Ahad Senin insyaallah kita akan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Dan besar harapan kita pada Ramadan ini tentu jauh lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kita bisa menyiarkan ibadah kita, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dan mushola kita. Tentu tetap memperhatikan kondisi protokol kesehatan jika memang harus demikian. Dan ini bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia menghadapi wabah ini. Sehingga berharap semakin melandai. Salah seorang staf Pak Wali Kota yang sempat ketemu saya mengatakan, alhamdulillah Ustaz, kondisinya sudah mulai membaik. Rumah sakit yang tadinya penuh sesak ngantri tapi sekarang sudah mulai bahkan separuhnya yang diisi, artinya 50% bed itu sudah kosong dan menurun pasien COVID-nya Wallahu alam yang pasti ini gejala positif insyaallah, dan mungkin penyebabnya bisa jadi banyak perilaku baik kita yang kemana-mana menggunakan masker, menjaga jarak. Ini juga segera bagian dari faktornya. Yang kedua mungkin sudah mulai banyak yang divaksin mungkin Saya sendiri sudah divaksin beberapa minggu lalu, tinggal sekali lagi vaksin awal Ramadan ini insyaallah.
Kemudian yang ketiga yang mungkin sudah banyak alumni gitu ya. Jadi sudah punya herd immunity ya, kekebalan tubuhnya secara alami ya, walaupun harus waspada. Sehingga dengan 3 faktor ini semoga ya pandemi ini segera melandai dan bahkan berlalu sehingga kita kembali dalam kondisi normal ya. Dan lebih dari itu saya ingin mengajak kita semua sebelum kita melanjutkan kajian untuk bersiap masuk di bulan suci Ramadan agar menyambut Ramadan dengan ceria. Ini bahasa saya ya. Jadi kita sambut Ramadan ini dengan happy ya. Walaupun ada hadis populer yang sering disampaikan para ustadz, namun derajatnya bukan hanya dhaif tapi palsu ya. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub almarhum mengatakan hadis ini ya nggak ada sandaran, ini palsu. Bunyinya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang gembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Makna hadis ini bagus, tapi hadisnya tidak sah. Ya, hadisnya palsu, nggak ada sanadnya. Jadi hadis itu yang benar gitu, yang sah itu dia bisa bertanggung jawab. Ini hadis direkam oleh siapa, dari siapa, terus sampai ke Rasulullah. Nah, kalau nggak ada hadis riwayat siapa, jadi kalau ada hadis nggak tahu ini hadis siapa, riwayat siapa, itu udah palsu. Tapi kalau ketahuan hadis riwayat siapa, mesti ditelusuri dulu apakah hadisnya lemah, hasan, ya, atau kemudian sahih. Demikian keilmuan hadis, dan ini bagian dari sumber hukum dalam Islam yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang akan menjaga kemurnian dari ajaran kita dibanding dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Jadi ajaran Islam itu namanya kita bisa secara ilmiah kita bisa telusuri ya, apakah ini benar dari Nabi atau tidak, ada dasarnya atau tidak, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan ibadah tersebut. Ya. Oke, baik. Tema yang akan kita bahas pada hari ini dalam waktu syuruk ya, ya. 5:53 ya, 5:53 ya, sekitar 40-50 menit ke depan kita akan bahas salah seorang sahabat Nabi. Kalau menurut catatan saya, ini sahabat Nabi yang ke-22 ya, sahabat Nabi yang ke-22. Dan insya Allah ya, kita tidak akan kehabisan stok ya. Karena saya secara pribadi baru menunjukkan ulang buku judulnya 101 sahabat Nabi. Ini 22. Berarti sisa berapa lagi? Sebanyak 70 sekian lagi ya. 70 bulan. Ya, jadi kalau kita sebulan satu Pak, 70 bulan itu kalau dibagi 12 berapa tahun? Ada 5-6 tahun lagi ya. Jadi insya Allah 5 tahun ke depan aman insya Allah ya. Berarti ini bukan 101 sebenarnya, ini 111 ya. Karena 101 ditambah dengan 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi totalnya ada 111 sahabat Nabi dalam ini ya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau di daftar isi di sini, ini sahabat Nabi yang ke Usama bin Zaid ke-94. Karena saya buat urutannya berdasarkan urutan abjad. Selain 10 sahabat jamin surga, setelah itu ya saya buat urutannya urutan abjad supaya gampang dicari. Ya, ini buku yang renew saya sebut karena pertama kali pernah terbit di tahun 2002 ya, 2002-2003 dengan judul 101 sahabat Nabi ya. Kemudian masa pandemi ini banyak waktu luang, saya oprak-aprik lagi ya, buku tersebut, naskah tersebut saya tambahin, saya edit. Saya kasih butiran-butiran hikmah pada setiap kisah, belum nggak ada, dirapikan lagi, ditambah lagi referensinya, dan saya kontak penerbit. Saya bilang buku saya 101 sahabat Nabi ya, sudah habis di pasar. Gimana kalau kita cetak ulang? Kata mereka, Ustaz, kami nggak pede di masa pandemi ini nyetak buku atau cetak buku ulang. Terus kami serahkan kepada Ustaz naskahnya, silakan ambil lagi hak ciptanya. Akhirnya saya terbitkan dengan teman-teman dengan penerbit baru Pustaka Rustan, diurus SPN-nya, dan akhirnya terbitlah buku ini dengan kondisi lebih terbaik.
tebal dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu sudah cetak ulang 13 kali. Ini baru terbit dengan tampilan baru, dengan tambahan-tambahan yang positif ya. Usama bin Zaid bin Harithah. Ini sahabat Nabi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada bulan lalu kita bahas Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Nah, sekarang kita bahas Usama bin Zaid bin Harithah. Dari namanya kita sudah bisa meraba ya, siapakah sahabat Nabi ini. Banyak yang nanya, Ustaz, di antara kesulitan kita menghafal nama-nama, menghafal atau belajar sejarah Nabi ya, sejarah secara umum adalah menghafal nama-namanya, apalagi nama-nama sahabat Nabi yang banyak mirip antara satu dengan yang lainnya. Jangankan menghafal atau selain menghafal sahabat Nabi, tokoh-tokoh selain juga sulit kita hafal. Ya. Nah, dari pengalaman saya bergelut dalam kajian sejarah dan khususnya sejarah Nabawiyah, ada dua cara untuk kita agar mudah menghafal nama-nama sahabat Nabi atau tokoh-tokoh sekitar Rasulullah. Pertama adalah hubungkan ya antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, misal di hadapan kita ini supaya gampang menghafalnya gitu kan. Misal sahabat Nabi ini namanya Usama bin Zaid. Kalau kita hafal Usama bin Zaid saja, mungkin akan gampang lupa. Supaya lengket gitu kan, supaya ingat, caranya hubungkan dengan orang-orang dekatnya, ayahnya, ibunya, kakaknya dan sebagainya. Usama bin Zaid. Nah, berarti bapaknya adalah Zaid bin Harithah. Sekarang kita pelajari lagi Zaid bin Harithah itu siapa? Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW ya, yang kemudian dulu adalah seorang budak dan dimerdekakan oleh beliau. Lalu kemudian menikah. Kita belajar tokoh yang berikutnya dengan seorang wanita namanya Barakah bintu Tha'labah yang belakangan dikenal dengan Ummu Aiman, dan kemudian melahirkan Usama bin Zaid ini. Jadi ketika kita belajar Usama bin Zaid, sekaligus kita menghafal dua nama yang lainnya, yaitu ayahnya Zaid bin Harithah dan ibunya ya, Barakah bintu Tha'labah yang dikenal dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman sendiri seorang tokoh yang terkenal yang mengasuh Rasulullah sehingga dijuluki dengan Hadinatul Rasul, pengasuh Rasulullah, yang dipanggil Rasul dengan sebutan hiya ummi ba'da ummi. Hiya ummi ba'da ummi. Jadi Nabi memanggil Barakah bintu Tha'labah ini dengan sebutan dia ibuku setelah ibuku, ibu kedua Rasulullah yang mengasuh beliau. Nah, ini cara pertama ya untuk menghafal nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah ya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Saya baru menyelesaikan kelas online. Jadi selama pandemi ini karena relatif banyak waktu luang, saya bikin kelas-kelas ya. Ada yang free dan ada juga yang berbayar. Nah, yang berbayar itu biasanya agak eksklusif, terbatas, dan kemudian dengan fasilitas lebih. Nah, baru saya selesaikan kelas online mengenal sejarah dinasti Umayyah. Itu 4 kali pertemuan. Ya. Jadi kelas online mengenal atau saya kasih title ya, kisah dan analisa ya, dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah. Itu saya buat 4 kali pertemuan. Nah, di antara peserta ada yang nanya ketika saya menjelaskan walaupun via online ya, nah, sebenarnya sih bisa aja nyontek, tapi saya nggak nyontek. Saya jelaskan dengan detail nama-nama khalifah Bani Umayyah, ada 14 orang itu, dan dia harus tanpa buka catatan sama sekali. Ada yang nanya, Ustaz, kok bisa hafal 14 khalifah Bani Umayyah tersebut? Nah, caranya diantaranya dengan cara seperti ini, menghubungkan, apalagi para khalifah Bani Umayyah ya, yang urutannya itu ya anak dan bapak. Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu pendirinya ya, meninggal digantikan anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid meninggal digantikan anaknya Muawiyah bin Yazid ya. Muawiyah bin Yazid mengundurkan diri digantikan oleh kerabat yang lainnya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam meninggal digantikan anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan meninggal digantikan anaknya ya, yang namanya Walid bin Abdul Malik, digantikan saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, digantikan
digantikan Umar bin Abdul Aziz, digantikan Yazid bin Abdul Malik, digantikan Hisham bin Abdul Malik, digantikan Walid bin Yazid, digantikan Yazid bin Walid, digantikan dengan Marwan bin Muhammad. Selesai Pak Mas. Nah, ini cara yang menghafal tokoh-tokoh itu dengan cara mengaitkan antara satu dengan yang lain. 14 kelar beres. Ya. Apalagi Ustaz Adi Hidayah itu ya. Dia hafal Muhammad bin Abdullah bin sampai ke Ibrahim gitu ya. Mungkin kalau teruskan sampai ke Nabi Adam beliau hafal cara menghafal tokoh. Yang pertama, yang kedua, ya, cara menghafalnya adalah mendalami biografi tokoh tersebut secara kronologis. Ini akan kita mulai, ya. Jadi mulai dari kecilnya. Dan Al-Quran juga sudah mengajarkan kita cara seperti ini. Misalnya Al-Quran berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari kecil, ya. Walaupun kisah-kisah dalam Al-Quran itu banyak dan beragam tata cara penuturannya, ya. Ada yang langsung gede gitu kan, ada yang dari kecil, ya. Ada yang cuma sekilas. Ya, makanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi ke muka bumi ini 124.000 orang, ya, tapi tidak semua dikisahkan riwayat hidupnya. Minhum man qasasna, sebagian kami ceritakan kata Allah, dan sebagian lagi tidak. Baik, Usama bin Zaid, ayahnya tadi sudah singgung, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu adalah budak Rasulullah, pemberian istrinya Khadijah. Ya. Jadi Khadijah ini, ya, punya seorang budak namanya Zaid bin Harithah. Suatu saat kita pernah bahas, ya. Diberikan kepada baginda Rasul ketika dia menikah dengan beliau, dan oleh Nabi dimerdekakan. Ya. Nah, setelah dia dewasa, Nabi punya pembantu, bukan pembantu sebenarnya, dulu budak, pemberian peninggalan ayahnya. Jadi ayahnya ketika wafat itu meninggalkan 3. Pertama, unta 5 ekor, kambing sekian puluh. Ya. Bagi orang Arab, kalau punya kambing itu nggak ada 10. Ya, nggak usah dulu. 10-20 itu biasa. Ya, jadi kalau unta boleh lah itu. Tapi kalau kambing itu biasa, kan? Maka Nabi itu ketika ayahnya meninggal, pertama unta 5 ekor, kemudian disebutkan dalam riwayat beberapa ekor kambing. Ya, mungkin 10-20, nggak dianggap kalau ini, ya, hitungannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang budak, hamba saya. Waktu itu masih ada perbudakan. Namanya Barakah bintu Tha'labah, yang kemudian menjadi ibu dari Usama bin Zaid. Nah, Barakah bintu Tha'labah ini pernah menikah dengan seorang Madinah dan kemudian melahirkan anak namanya Aiman. Maka dipanggil dengan Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW, ya, ketika ibunya kemudian meninggal dunia saat Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Maka wajar kalau Nabi menyebut, ya, wanita ini dengan sebutannya hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku wafat. Ya. Ketika Zaid bin Harithah, ayah dari Usama ini dewasa, sementara Barakah bintu Tha'labah ini ditinggal wafat oleh suaminya yang pertama, kata Nabi ini, barang siapa yang mau menikahi wanita penghuni surga, kata Rasul, ya, maka nikahilah Ummu Aiman. Ummu Aiman waktu itu usianya di atas 30 tahun, 35 tahun. Tidaklah terbilang cantik, Habasyiyah, dari kabilah Habasyah, orang Ethiopia, hitam pasti, Afrika. Jadi orang Afrika itu rata-rata gelap-gelap kulitnya, ya. Yang paling gelap itu orang Sudan, ya. As-Sudan itu bahasa Arab, lawan dari Bayton. Bayton itu bahasa Arab artinya putih. Sudan itu artinya hitam, aswad, kan ada hajar aswad. Nah, jadi makanya orang Sudan yang nggak ada yang putih, nama negaranya aja hitam. Nama negaranya hitam, Pak. Sudan itu hitam, Sudani, orang hitam. Nah, demikian juga dengan Habasyah atau Ethiopia hari ini, orang yang gelap-gelap. Tapi pengalaman saya bergaul dengan mereka itu luar biasa. Terutama orang Sudan, ya. Saya punya banyak teman orang Sudan, ya. Apalagi ketika kuliah dulu, itu masya Allah luar biasa, ya. Kulitnya boleh hitam, Pak, tapi akhlaknya, hatinya itu luar biasa, ya. Suaranya, jadi mereka itu punya terkenal dengan akhlaknya yang baik, ya.
Tulaimi, mungkin ada yang kenal ya. Itu kan alumni Sudan. Orang Sudan itu katanya kalau baca Quran mirip orang Jawa. Jadi lagunya itu ya, langgamnya itu ya, baca Qurannya mirip sekali dengan bacaan Jawa di sini. Maksud beliau nggak begitu bagus karena terpengaruh lahja daerah. Tapi poinnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa, hatinya bagus, akhlaknya juga bagus, nggak neko-neko gitu kan, dan mencerminkan akhlak asli bangsa Arab. Mereka Arab, mereka berbahasa Arab dan termasuk Arabi, termasuk bangsa Arab. Nah, Barakah bintu Salabah ini dari sana, artinya bukan orang yang cantik, terbilang cantik dalam golongan standar umum ya, bukan orang yang putih, kulit hitam dan budak. Maka kata Nabi, siapa yang pengen masuk surga ya tantangannya bang ya, pengen masuk barang siapa yang pengen menikahi wanita ya ahlul jannah ya, maka nikahilah Barakah bintu Salabah Ummaiman. Maka angkat tanganlah Zaid bin Harithah. Waktu itu Zaid bin Harithah belum genap 20 tahun usia, jadi jomplang. Dan ya, Zaid bin Harithah ini walaupun pernah jadi budak, dulunya bukan budak, dia tawanan perang ya. Jadi bersih, ganteng, putih sebagaimana cerminan bangsa Arab secara umum. Jadi jomplang banget. Makanya karena Zaid bin Harithah ini rumahnya dengan Barakah bintu Salabah ya, dan lahirlah anak Usama bin Zaid ya. Nah, Zaid ini ada kisah tersendiri karena nantinya dia menikah lagi dengan seorang wanita namanya Zainab bintu Jahsh. Ya. Zainab bintu Jahsh ini dari kalangan terhormat, kabilah terhormat dari Quraisy, dan dia merasa kehidupannya dengan Zaid ini agak jomplang. Zaid yang dulu bekas seorang budak, sementara dia anak orang terhormat. Ini disebut dengan kufu dalam pernikahan. Ya. Jadi enggak kufu dalam, kalau di kita di Indonesia mungkin tidak seberapa, walaupun ada yang meninggal. Tapi bagi bangsa Arab itu ini jomplang. Akhirnya ada ketidaksepakatan dalam rumah tangga mereka, dan kalau Allah akhirnya Zaid bin Harithah ini ya menceraikan Zainab binti Jahsh. Ya. Falamma qada Zaid minha watara, kata Al-Quran, ketika Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh ini, zawwajnakaha, maka Allah nikahkan Zainab ini dengan Rasulullah SAW. Nah, ini cerita tentang Zaid bin Harithah. Dan yang menarik dari Zaid bin Harithah ini, ayat dari Usama ini adalah dialah satu-satunya sahabat Nabi. Saya ulang lagi, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kita ini, Al-Quran yang dari 30 juz itu ya, tidak ada satupun yang memuat nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan 100.000 lebih. Enggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istri-istri Nabi pun Aisyah, Khadijah, enggak ada satupun dalam Al-Quran. Enggak. Satu-satu sahabat Nabi yang ada dalam Al-Quran adalah ayah dari Usama bin Zaid. Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Saya ingat teka-teki dulu sejarah saya dulu ya, ketika di pesantren, makanya saya ingat sampai sekarang siapa sahabat Nabi yang satu-satunya disebutkan oleh Al-Quran namanya ya Zaid, ya, Zaid bin Harithah, ayah dari Usama bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa Usama bin Zaid ini jamaah lahir dari keluarga dan orang tua yang terhormat dan mulia, orang-orang dekat dan terkasih Rasulullah SAW. Ia lahir sekitar tahun ke-7 sebelum hijrah atau tahun ke-6 dari kenabian. Jadi dia lahir ya, sekitar 7 tahun sebelum hijrah atau 6 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi ketika dihijrah ke Madinah, usianya waktu itu 7 tahun, dan ini termasuk min sigharis sahabat, termasuk sahabat Nabi yang junior. Ya, kalau yang senior kan ada Umar, Abu Bakar, Utsman, ini disebut dengan senior. Nah yang 7 tahunan ya, ini sahabat Nabi disebut dengan min sigharis sahabat, sahabat Nabi yang masih di bawah 10 tahun. Ya, ketika masih Islam ada Usama bin Zaid, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, ada Abdullah bin Zubair, Hasan, Husain, ini disebut dengan sigharus sahabat. Dalam buku ini saya sebutkan, mereka sebut orang-orang yang junior dari kalangan sahabat Rasulullah SAW.
Dan dia kemudian ketika dia lahir 7 tahun sebelum hijrah itu, kaum muslimin sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, puncaknya 7 tahun sebelum hijrah itu jamaah, puncak dari kondisi kaum muslimin yang sangat sulit, di mana mereka mendapatkan tantangan, ya, bahkan bukan hanya itu, disiksa, dibully, dimaki oleh orang Quraisy. Ya, jadi dari tahun ke-4 kenabian sampai mereka hijrah 13 kenabian, ya, 13 tahun kenabian, ini adalah masa-masa sulit sampai Allah SWT memberikan kelapangan kepada mereka ya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sampai hari itulah atau pada setelah Usama ini lahir, ya, dan begitu dekat dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari pengasuh Rasulullah. Wajar kalau kemudian dia dipanggil dengan Al-Hibbu wa Ibnul Hibbi Rasulullah. Ya, Al-Hibbu wa Ibnul Hibbi Rasulullah. Orang yang terkasih, disayang oleh Rasul, dan putra orang terkasih Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Jadi ayahnya ini saya tambahkan lagi, dulu pernah dijadikan oleh Nabi sebagai anak angkat, sehingga ya, orang-orang pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Kita belajar fikih sedikit. Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ahzab, ya, ud'uuhum li'abaihi. Panggillah anak angkat kalian itu dengan ayah mereka. Maka berubah lagi namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dan begitulah aturan lain ya dalam fikih masalah urusan anak angkat. Kita jemaah boleh ya, mengangkat anak, mengadopsi anak, tapi dengan 2 syarat. Pertama, tidak boleh nasabnya ini diganti ke kita. Ya, jadi misalnya si fulan kemudian bin Effendi nggak boleh, tetap bin ke ayahnya. Ini dalam Islam. Ya, jadi tidak boleh diganti. Yang kedua, nah, urusan waris. Anak angkat itu tidak dapat waris, nggak dapat warisan. Kalau kita meninggal, anak angkat nggak dapat warisan. Anak angkat meninggal, kita nggak dapat warisan. Tetapi Islam bijak. Ya, ada klausul yang memungkinkan seorang anak angkat itu mendapatkan harta bapak angkat lewat 2 jalur. Pertama, lewat jalur apa? Hadiah. Hadiah sih mau ngasih siapa aja boleh gitu kan. Jangan kan anak angkat, tetangga juga boleh. Ya, jadi hadiah ini umum, mau anak angkat, mau istri, mau siapapun, ahli waris atau bukan, ya, hadiah ini boleh. Tapi dengan syarat hadiah ini diberikan kalau yang bersangkutan masih hidup. Kita suka keliru, ada yang kongkong, orang tua baru meninggal, ngumpulin anak-anak cucunya, ngumpul semua. Kenapa? Ini kakek kayaknya nggak lama lagi meninggal, usia udah 70 tahun sekian, batuk terus, sesak terus, ya, apalagi COVID seperti ini gitu kan. Terus kakek mau bagi-bagi waris. Ya, anak tertua dapat kebun singkong di Ciluar. Yang kedua, yang dapat rumah di Bentuk misalnya dari mana gitu ya. Anak ketiga dibagi. Ini harta warisan kakek dan dibagi. Salah. Dia bukan bagi waris, itu hadiah. Ya, bagi-bagi hadiah. Ya, waris itu mesti udah meninggal. Dan pembagian waris itu harus sesuai dengan Al-Quran. Anak laki dan anak perempuan berbeda, dan harus sama. Istri cuma dapat 1/4 atau 1/8 kalau punya anak. Enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari. Kalau dia waris, maka jangan sebut waris. Kita sebut istilah saja waris, padahal bukan. Hadiah. Namanya hadiah. Anak laki dan anak perempuan dibagiin sama harta sama aja, enggak masalah. Seluruh harta, sebagian besar harta kita berkasih ke istri juga boleh. Ya, namanya hadiah. Anak angkat juga dapat. Nah, ini sebenarnya hadiah. Jadi ini boleh-boleh saja. Ya. Misalnya punya uang banyak, khawatir nanti anaknya berantem gitu kan, maka sebelum dia meninggal dunia itu harta dibagiin, boleh, nggak masalah. Siapapun mau dapat boleh, mau pembantunya kayak anak angkatnya atau anak kandungnya dibagi rata boleh, nggak masalah. Itu sebenarnya hadiah. Nah yang kedua wasiat. Anak angkat ini bisa dapat dana dari ayah angkatnya berupa hadiah. Hadiah dari sebelum meninggal. Yang kedua ya lewat wasiat. Nah, wasiat ini ya harta yang diberikan kepada seseorang ya diberikan, dan eksekusinya itu kalau dia meninggal. Ini sebenarnya wasiat.
Dan wasiat ini syaratnya dua. Pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya, nggak boleh banyak-banyak. Yang kedua, ya, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ini sebab itu wasiat itu nggak boleh untuk ahli waris, non ahli waris. Ya. Jadi kalau mau ngasih istri wasiat, bukan wasiat namanya, itu namanya hadiah atau berupa waris. Nah, demikian aturan dalam Islam terkait dengan anak angkat. Maka Rasulullah ya segera mengubah yang tadinya Zaid bin Muhammad diganti dengan Zaid bin Harith, dikembalikan kepada ayahnya. Ini perhatian bagi kita yang punya mengadopsi anak. Nanti kalau sudah gede, bikin akte kelahiran dan catatan yang lainnya administrasi, binnya harus ke ayah kandungnya. Ya. Sisanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, Usama bin Zaid ini tumbuh dalam kasih sayang Rasulullah SAW sebagaimana yang lainnya, dan Nabi dikisahkan menyayangi Usama bin Zaid seperti menyayangi cucu beliau sendiri, Hasan dan Husain. Ya, bahkan Fahri Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari disanadi dengan sanadnya an Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid dikisahkan hadatsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhu wal Hasan radhiyallahu anhu fa yaqulu Allahumma hibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya. Jadi suatu saat Rasul merengkuh, ya, memangku, ya, Usama bin Zaid ini dan cucunya Hasan, ya, dan kemudian berdoa, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya karena saya mencintainya. Dan Nabi juga dikisahkan bukan pernah lagi sering memberikan hadiah berupa pakaian kepada Usama bin Zaid ini, dan padahal ini pakaian itu termasuk pakaian yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara bentuk kedekatan Usama bin Zaid ini dengan baginda Rasul lagi, dia termasuk orang yang sangat segan. Jadi suatu saat Rasulullah kepergok ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum ini kabilah sangat terhormat. Kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Khalid bin Walid, terhormat luar biasa. Suatu saat ketahuan mencuri. Ya. Nah, sebelum sampai berita ini kepada baginda Rasul SAW dan tahu, nah mereka tahu kalau ketahuan dan kemudian diproses, dia bisa dipotong tangannya, ya, sebagai sanksi dari pencurian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Laki-laki mencuri dan perempuan mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, mereka sangat khawatir, ya, wanita mulia ini yang mencuri ini, ya, dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah buntung tangan doang, tapi masalah harga diri dari kabilah Bani Makhzum yang terhormat itu. Maka mereka berpikir untuk melobi Rasulullah, kira-kira siapa yang paling dekat hubungan emosionalnya di antara kerabat-kerabat Nabi SAW yang bisa melobi Rasulullah. Dan pilih mereka jatuh pada Usama bin Zaid. Baiknya, kalau Usama itu bukan orang spesial di mata Rasulullah, tidaklah mungkin dipilih sebagai orang yang bisa melobi Rasulullah. Kenapa tidak melobi Abu Bakar? Kenapa tidak mulai dari Umar atau sahabat Nabi yang lainnya? Mereka memilih dari jalur Usama, berharap Nabi kasihan, gitu kan? Ya, karena yang melobi adalah Usama, ya, putra anak angkat beliau terkasih Rasulullah SAW, ya. Maka mereka datang ke Usama, ya Usama, tolong kasih tahu ke Rasulullah, ya, dan maafkan wanita kami yang mencuri. Ya, maka datang Usama bin Zaid menghadap baginda Rasul, ya Rasulullah, saya diminta oleh tokoh-tokoh kabilah Bani Makhzum untuk menyampaikan begini, bahwa salah seorang putri mereka mencuri ini dan ya, tolong diringankan hukumannya dan dimaafkan. Maka keluarlah sabda Nabi yang menjadi patokan bagi kita hari ini, dan ini luar biasa. Apa kata Rasul? Wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat la qata'tu yadaha. Ya, demi Allah kata Rasul,
"Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat." Andai putriku sendiri, putri kandungku sendiri, kata Nabi, Fatimah binti Muhammad sarqat, mencuri, la qata'tu yadaha, pasti saya juga akan memotong tangannya. Jadi nggak ada diskriminasi dalam hukum. Karena itu dalam lanjutan hadis itu Nabi mengatakan, ya, waspadalah, kata Rasul, sungguh halaka man qablakum, ya, halaka man qablakum, hancur, bobrok peradaban negara, kondisi suatu kaum sebelum kalian, di mana mereka kalau yang mencuri min kibari, dari pejabat mereka, gitu kan, orang-orang terhormat di kalangan mereka, itu dihapuskan, dimaafkan, diputuskan, ditutup kasusnya, SP3 ya, keluar surat keputusan bahwa tidak diusut lagi kasusnya, gitu kan. Ini sama. Nah, sungguh, kata Rasulnya, yang menyebabkan sebuah umat, sebuah bangsa hancur itu kalau yang mencuri al-kubara, para petinggi, para pengusaha, dimaafkan. Sementara kalau yang mencuri dari kalangan menengah ke bawah, mereka dihukum. Ini yang menyebabkan, kata Rasulnya, sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu hancur. Saya nggak tahu ya apakah kondisi seperti ini terjadi di kita hari ini atau tidak. Ya, padahal dalam kasus penegakan hukum dan keadilan dengan menyejahterakan masyarakat, saya dapat ilmu ini dari Profesor Dr. Didin Habibuddin, ya, dalam sebuah orasi beliau waktu itu bersama dengan ormas-ormas Islam dan seterusnya. Beliau mengatakan, ya, sebuah bangsa itu, ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau kita lihat surat Quraisy, ya, surat Quraisy itu menggambarkan bagaimana sebuah masyarakat itu ideal dengan dua hal. Pertama, at'amahum min ju', bebaskan masyarakat dari rasa lapar. Itu ciri kesejahteraan sebuah masyarakat. Kalau masa ada yang kelaparan, susah beli sembako, bukan, belum sejahtera. Yang kedua, kata beliau, adalah wa amanahum min khauf. Ya, ciptakan rasa aman dari ketakutan dengan cara apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Dua hal ini, ya. Caranya bagaimana? Kalau menyejahterakan, mencukupi kebutuhan masyarakat, itu rumusnya itu dari bawah. Ya, jadi kenyangkan rakyat dulu dari bawah tuh, baru yang atas. Tapi sebaliknya, menegakkan hukum dan keadilan itu dari atas. Ya, hukum dulu yang gede-gede, terus sampai ke bawah. Nah, kita jangan-jangan kebalik. Kalau bicara tentang kesejahteraan, kecukupan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup, kita mulai dari atas. Atas dulu gede-gede, yang dinaikin gaji yang atas dulu, sampai ke bawah, rakyat gak kebagian lagi uang negara itu, ya, karena udah ini bagi-bagi di atas. Dan sebaliknya, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, justru yang dihukum adalah, ya, emak-emak, nenek-nenek yang maling timun, yang maling semangka. Sementara yang milik triliunan rupiah negara itu tidak diapa-apain. Halaka qablakum. Ini yang menyebabkan sebuah bangsa itu hancur, kata Rasulullah. Nah, ini jadi perhatian kita bersama. Namun tentu saja kita yang rakyat jelata biasa seperti ini, mestinya tidak boleh tinggal diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengubah dengan kuasa, dengan tangannya. Ya, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Minimal kita mengingkari. Ya, yang bisa dengan lisan silakan. Ya, sekecil apapun kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Kita harus berusaha untuk mengubah, tentu dengan memperhatikan manfaat dan mudaratnya. Apalagi zaman sekarang, salah sedikit nulis status, Pak, bisa dipenjara. Ya, minimal 4 bulan. Ada rekan kita, Ibunda Kinkin Anida itu, ya, dia juga nulis, jadi semacam forward postingan orang lain di Facebook, diproses, ya, dipenjara 4 bulan. Ya, dan belakangan sudah dikeluarkan. Ini luar biasa, kan? Dan jadi perhatian kita bersama, ya. Baik, disegani petinggi Quraisy, ya. Kemudian Usamah bin Zaid ini juga, rahimahullah, sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, dia tidak pernah absen, ya, dalam mendampingi Rasulullah SAW. Ini juga pelajaran bagi kita. Mulai dari perang Uhud sampai kemudian perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk,
dia selalu ikut. Nah, judul besarnya apa? Ikut serta dalam proyek-proyek kebaikan. Nah, ini teladannya bagi kita hari ini ya. Marilah kita ya Allah melibatkan diri dalam proyek-proyek kebaikan, bukan proyek-proyek pembangunan bukan ya. Jadi kalau ada proyek kebaikan, nyantuni fakir miskin, merenovasi masjid dan musola kita, membuat program Ramadan, itu kan proyek-proyek kebaikan. Kita ikut, jangan jadi penonton ya. Sebab resiko jadi penonton itu Allah, dia tidak akan pernah dapat apa-apa ya. Jadi kalau kita ada permainan sepak bola atau apapun permainan apapun, kalau kita jadi penonton itu nggak akan pernah menang, kecuali kita taruhan ya. Bisa menang kan nggak boleh ya. Jadi sekencang apapun teriakan penonton nih, kalau dia berada di atas tribun ya, dia nggak akan menang. Begitu permainan selesai, dia penonton nggak akan menang. Walaupun dia teriaknya kencang banget gitu ya, sorak-sorai ramai banget, tapi nggak akan menang. Tapi sebaliknya, ya sekecil peran seseorang kalau jadi pemain, begitu kelar permainan dia akan menang. Ya, menang atau kalah, tapi berpeluang menang. Sekecil apapun peran yang diberikan. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau kita pengen menang, pengen dapat pahala, pengen dapat kebaikan juga, ikut. Sekecil apapun peran kita ya, dalam misalnya renovasi masjid ini ataupun yang lainnya, kita nggak bisa ngasih uang, kita bisa ngajak orang lain untuk berinfak. Ya, dalam membuat program Ramadan misalnya, kita nggak bisa menghubungi ustadznya karena terbatas koneksi kita. Misalnya saya bikin desainnya, saya upload media sosialnya, ini peran kebaikan. Ya, jadi kalau hari ini kita tidak ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar dan perang yang lainnya, serta proyek-proyek jihad yang lainnya, maka jihad kita dalam tanda kutip adalah jihad kebaikan, proyek-proyek kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Jadi tidak pernah absen. Bahkan sampai pada peristiwa Fathu Makkah, ya, dia mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari 10.000 sahabat Nabi yang mulia. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus orang dekat Rasulullah SAW, tapi yang mendapatkan kehormatan waktu itu hanya 3 orang. Ketika Bilal bin Rabah usai memandangkan azan di atas Ka'bah dan baginda Rasul pun ya masuk ke dalam Ka'bah, waktu itu ditemani oleh 3 orang. Ya. Pertama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini wajar dia masuk ke dalam Ka'bah. Dia megang kuncinya. Wajar kalau masuk. Bilal bin Rabah wajar masuk ke, dia barusan azan di atas Ka'bah. Tapi yang menarik adalah Usama bin Zaid bin Harithah diizinkan oleh Rasul, yang lain tidak. Ya, walaupun ada Abu Bakar, mertua sahabat dekat Nabi, ada Umar yang kita kenal galak luar biasa dan berwibawa luar biasa, ada Utsman orang yang kaya, ada Ali menang Rasul, tapi tidak. Yang diizinkan oleh Nabi 3 orang ini. Pertama adalah Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, dia yang memegang kunci Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah Bilal bin Rabah yang barusan azan. Kemudian yang ketiga adalah Usama bin Zaid. Nah, ini menunjukkan kehormatan dan kemudian kemuliaan sahabat Nabi ini di mata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang berikutnya terakhir Rasulullah jelang yang meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia baginda Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa pasukan Romawi kembali akan menyerang Madinah Al-Munawwarah, ya, menyerang Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelumnya ya, Nabi pernah datang ke Tabuk dan kemudian membebaskan wilayah ini. Kemudian para sahabat Nabi juga pernah pergi ke wilayah Utah, Yordania, dekat wilayah Palestina. Ya. Nah, maka Nabi pernah mengirim seseorang semacam delegasinya, utusannya namanya Farwa bin Umar al-Juzan. Ya. Dia ditempatkan oleh Rasul karena orang lokal daerah sana di sebuah daerah namanya Ma'an. Ini sebelah selatan Palestina, sebelum masuk ke Palestina, dan diangkat oleh Rasul sebagai wakil beliau di daerah Ma'an. Daerah Ma'an ini sebuah wilayah yang mungkin berbatasan dengan Yordania, ya, antara wilayah Hijaz, ya, Arab Saudi hari ini dengan Yordania. Kalau Mu'tah itu sudah masuk wilayah Yordania. Kalau Tabuk itu masuk wilayah Saudi. Jadi Tabuk ini
tempat-tempat bersejarah yang dulu pernah disinggahi oleh Rasul. Ya. Pertama Tabuk ini masih masuk wilayah Saudi, bagian utara Saudi. Jadi kalau musim dingin suka turun salju di sini karena masuk bagian utara. Nah, naik sedikit asal dengan sebuah Mu'an atau Ma'an. Ini perbatasan antara Saudi, tanah Hijaz, ya, dengan Yordania. Lalu Mu'ta, Mu'ta ini sudah masuk Yordania. Nah, Nabi menempatkan kepala daerah wali di daerah ini namanya Farwa bin Umar al-Juzami. Nah, Farwa ini wali kota kalau hari ini yang dituju oleh Nabi ini dibunuh oleh orang-orang Romawi. Maka Nabi segera membentuk pasukan, ya, tidak disebutkan banyaknya waktu itu, ya, tapi cukup banyak, dan segera memberangkatkan pasukan ini. Siapa yang baru tunjuk? Usama bin Zaid. Yang menarik jamaah, usianya waktu itu, usia Usama ini, ada yang mengatakan tunjuklah satu mungkin 18 tahun, belum genap 18 tahun. Itu kelas berapa SMA Pak? Kalau misalnya 18 tahun, kelas 2 atau kelas 3 ya? Jadi belum lulus SMA. Saya nggak bayang anak-anak kita hari ini pada usia seperti itu menjadi panglima perang. Dahsyat, luar biasa gitu kan? Ya. Dipimpin kata Rasul ya Usama, ya, anda pimpin pasukan yang berangkat yang menuju ke daerah Mu'an, mengamankan wilayah itu kembali karena wali kota kita yang ada di sana dibunuh oleh orang Romawi. Maka berangkatlah pasukan ini, Rasulullah, dipimpin oleh Usama bin Zaid yang masih muda belia ini, 18 tahun usianya, belum genap 18 tahun, berangkatlah dia. Namun dalam perjalanan ketika mereka akan baru saja berangkat beberapa hari, mereka mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal. Maka pasukan ini pun kembali ke Madinah. Nabi wafat. Maka terjadilah proses Rasulullah SAW dimandikan, dikafani, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, Nabi wafat di hari Senin, ya, Nabi pun dimakamkan. Dan kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, di antara programnya, Abu Bakar Siddiq kembali, ya, memberangkatkan dan membentuk ulang pasukan ini dan kembali memberangkatkan pasukan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah. Ini program yang sangat kontroversi. Jangan bayangin, Nabi baru wafat, belum berubah tanah pelukan makamnya, masih basah kalau istilah ini. Abu Bakar, ya, berniat memberangkatkan pasukan ini kembali. Ini kalau di voting pada waktu itu, bahkan di antara para sahabat Nabi, mesti banyak yang nggak setuju. Ya Abu Bakar, ini Nabi baru meninggal, itu udah berangkat pasukan lagi, gimana? Belum lagi ditambah pada waktu itu Rasulullah mulai bermunculan orang-orang buta, ya, Musailamah al-Kadzdzab, ya, sebelumnya Aswad al-Ansi, ada lagi namanya Tulaih bin Ubaidillah, ada 5 atau 6 orang yang murtad dengan gerbongnya gitu kan, dengan kabilahnya masing-masing. Dalam hadis demikian Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan ini, ya. Dan yang menarik lagi, dan ini menjadi kontroversi, termasuk Umar tidak setuju. Kita teruskan ini terakhir. Yang jadi panglima kita Usama. Sementara di tengah mereka ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, dan para senior yang lainnya. Kata Abu Bakar, ayo tetap berangkat. Usama sebagai panglima. Itu Umar, Pak, ya, khawatir ribut gitu kan, khawatir berisik, dia segera mengganti tangannya Abu Bakar, ngajaknya ngobrol di pojokan, lobby tingkat tinggi ceritanya. Dia nggak ngomong di publik, nggak, ya, kata dia, serius loh, gitu kan, benar nih. Ini di tengah kita ini, deh, ada Khalid, ada siapa lagi, ada Ali, gitu kan, ada tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini diangkat anak muda, usianya belum 18 tahun, masih muda. Ini kenapa enggak? Oke, soal memberangkatkan pasukan aja ini kontroversi, ya. Apalagi ini pemimpin anak muda yang masih belasan tahun, kan? Ini serius nih, kata. Kenapa enggak digantiannya? Jawaban Abu Bakar luar biasa, ya. Apa kata dia? Ya. Apakah Anda mau menginginkan saya memberhentikan panglima yang diangkat oleh Rasul? Jawaban luar biasa. Itu nggak usah dibantah. Ya Umar, apakah Anda mau, ya, agar saya memecat, mengganti panglima perang yang diangkat oleh Nabi? Ini Nabi
Usama ini Nabi yang angkat. Terus saya berhentikannya. Ini kalau bahasa tahunya nggak tahu aturan mana nih. Umar diam, nggak bisa berkutik apa-apa. Umar yang galak seperti itu dijawab oleh Abu Bakar dengan kalimat yang sederhana, yang tidak bisa berkutik. Dan lain juga tidak bisa menolak. Maka berangkatlah pasukan ini Allah dan apa yang sudah terjadi. Ya. Ternyata efek dari pemberangkatan pasukan Usama yang langsung dipimpin oleh beliau ini ya, menimbulkan efek yang luar biasa. Orang-orang Romawi yang tadi berkehendak ingin menyerang kaum muslimin, ya, memundurkan rencananya, tidak jadi. Ini masalah Isa, masalah itu dan istihad Abu Bakar benar. Jadi kalau selepas wafatnya Rasulullah, program-program beliau sebelumnya diturunkan semua, di-cut semua, maka ketahuan benar bahwa kaum muslimin itu lemah. Tapi kata Abu Bakar, tidak ada yang berubah dari program-program yang sudah ada. Ini istihad Abu Bakar sedikit, termasuk juga ketika beliau ya meneruskan untuk memerangi orang-orang yang lemah. Terakhir, Rasulullah slide terakhir, Usama bin Zaid bin Haritha ini dia memilih ya, pilihan yang luar biasa ketika Abu Bakar Siddiq wafat digantikan oleh Umar, ketika Umar meninggal digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada masa akhir-akhir pemerintahan Utsman terjadi konflik di antara kaum muslimin. Dimulai dari puncaknya dibunuhnya Utsman bin Affan, lalu berlanjut pada konflik di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada peristiwa perang Jamal atau tragedi Jamal atau kemudian perang Siffin yang besar itu ya, di mana posisi Usama beliau mundur dari percaturan politik dan kekuasaan dan hiruk pikuk dunia pada waktu itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, berpuasa sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Dan itu berlanjut sampai kemudian pemerintahan berganti dari Ali bin Abi Thalib digantikan oleh Hasan, dari Hasan mundur digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan yang memindahkan kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus Suriah, hari ini Suriah ya, memerintah dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Nah, pada fase inilah Usama bin Zaid meninggal dunia. Dia wafat di tahun 53 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, jauh setelah wafatnya Rasulullah. Karena Nabi wafat di tahun ke-11, Abu Bakar wafat tahun ke-13, Umar wafat tahun ke-3 Hijriah, Utsman wafat tahun ke-35, Ali wafat tahun ke-40. Nah, dia wafat di tahun ke-53 Hijriah, jauh setelah Nabi meninggal dunia. Nah, ini sosok yang Usama bin Zaid. Harapan kita sebagai penutup, Allah bisa yang melahirkan generasi ya, seperti Usama bin Zaid, di mana pada usia 18 tahun bahkan kurang dari itu dia sudah menjadi seorang pemuda yang mandiri, bukan seorang pemuda yang seperti anak-anak kita hari ini cengeng, alay, lebay dan model-model yang lainnya. Enggak, kita ciptakan lahirkan generasi yang mandiri. Jangan sampai kekhawatiran Ustaz Muhammad Fawzul Aziz dalam sebuah seminar dia mengatakan begini, saya khawatir dengan anak-anak muda kita hari ini, saya khawatir dengan generasi dan anak-anak kita hari ini. Jangan-jangan, kata dia, ketika ibunya meninggal dia ikut mati juga. Ketika ibunya bapak meninggal dia ikut meninggal juga, saking tidak mandirinya gitu kan. Ini jawaban muda. Kita tidak ya, padahal kita lahirkan generasi-generasi yang mandiri sejak awal ya, dan akan jadi semacam modal ya untuk bangsa ini untuk tahun-tahun ke depan insyaallah. Baik jemaah, sudah masuk waktu syuruk ya, beberapa menit yang lalu kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan terkait tema kita hari ini atau yang berhubungan dengan shaum Ramadan ya, jika dianggap pentingnya kita siapkan waktu. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Sepertinya ya. Oke, cukup ya. Baik, jamaah kita cukupkan ta'lim pada kesempatan kali ini. Kita bersua lagi di bulan Ramadan tetap ya. Tetap insyaallah. Jazakumullah khairan. Biar berkah cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum